Apakah keintiman masih benar-benar penting ketika kita telah memasuki usia 60 atau 70 tahun? Apakah pelukan, sentuhan tangan, atau malam yang dihabiskan duduk berdampingan masih bisa menghadirkan perasaan? Atau semuanya hanya menjadi kebiasaan belaka? Izinkan saya berbagi sebuah kisah yang terus membuat saya merenung. Kakek Mulyono 78 tahun tinggal di sebuah desa kecil di Yogyakarta pernah berkata kepada saya, "Dulu setiap pagi saya selalu mencium kening istri saya meski hanya beberapa detik. Sekarang beliau sudah tiada, tapi setiap pagi saya tetap mengangkat tangan ke kening saya sendiri seakan untuk mengingat kembali rasa keintiman itu." Kalimat itu membuat hati saya ternyuh. Mungkin bagi orang lanjut usia, keintiman bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan tali pengikat yang menjaga rasa dicintai, rasa terhubung, dan menjadi manusia yang utuh. Selamat datang Bapak dan Ibu di program 7 Menit setiap hari bersama Dr. Arif. Pagi ini di Surabaya cuacanya sejuk, matahari baru saja terbit, sangat pas untuk kita duduk bersama dan berbincang dari hati ke hati tentang sesuatu yang sangat pribadi, sangat penting, namun sering terlupakan: keintiman di usia tua. Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan hanya soal tubuh, ini soal perasaan, soal koneksi dan cara agar hati tidak merasa sepi. Mari Bapak mulai pagi ini bersama saya dengan sebuah percakapan yang mungkin bisa menghangatkan kembali hal-hal yang terasa telah dingin dan menjauh. Dan justru karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hari ini kita perlu berhenti sejenak untuk mendengarkan, bukan dari buku atau teori, tetapi dari hati mereka yang benar-benar mengalaminya. Hanya dalam minggu lalu program ini menerima lebih dari 40 surat dan pesan dari para pemirsa lansia di seluruh Indonesia. Setiap kalimat membawa curahan hati yang tak mudah diucapkan. Dengan kata-kata seorang bapak dari Surabaya menulis, "Saya dan istri saya telah hidup bersama hampir 45 tahun. Sekarang kami masih makan di meja yang sama, tetapi sudah tidak lagi saling menggenggam tangan, tidak berpelukan seperti dulu. Kami tidur bersebelahan, tapi rasanya jauh sekali." Seorang pemirsa wanita dari Makassar berbagi. Ibu saya 75 tahun bertanya kepada saya, "Di usia seperti ini pelukan itu masih penting enggak nak?" Saya tertawa untuk mengalihkan, tapi hati saya terasa perih. Curahan hati seperti ini membuat kami menyadari meskipun sudah usia 60-70 tahun atau lebih, kebutuhan untuk merasa dekat, untuk saling menyentuh dengan kelembutan tetap ada sepenuhnya. Namun, entah mengapa hal yang sakral itu perlahan mulai terlupakan, dan hari ini kita akan bersama-sama menemukannya kembali dengan langkah yang pelan dan penuh penghargaan. Dari kisah-kisah yang begitu menyentuh ini, kami paham bahwa ini bukan lagi sekadar cerita satu keluarga, melainkan potongan yang hilang dalam kehidupan emosional banyak orang tua. Karena itu hari ini saya merasa sangat terhormat untuk mengundang ke studio seorang rekan lama, seorang ahli yang tidak hanya memiliki keahlian mendalam tetapi juga hati yang cukup hangat untuk mendampingi lansia dalam perjalanan menemukan kembali keintiman baik secara fisik maupun emosional. Izinkan saya memperkenalkan Dr. Monika Sari, seorang psikolog klinis sekaligus penasihat hubungan jangka panjang di Pusat Kesehatan Jiwa Mandiri Jakarta. Selama lebih dari 25 tahun terakhir, Dr. Monika telah secara langsung mendampingi ratusan pasangan lansia, membantu mereka melewati hambatan keheningan, membangun kembali koneksi dan menemukan kebahagiaan yang sederhana dalam keseharian. Selamat datang Dr. Monika di program 7 Menit setiap hari untuk sehat. Halo Dr. Tama. Dan salam hangat saya untuk semua pemirsa yang sedang menyimak. Saya percaya, hanya dengan satu pagi percakapan yang tulus seperti ini, kita bisa membantu banyak orang merasa tidak sendirian lagi, dan mendapatkan semangat baru untuk berubah. Dan untuk Bapak, untuk Ibu yang sedang menonton acara ini, jika ada sesuatu dalam hati yang selama ini belum pernah berani diungkapkan, hari ini cobalah tinggalkan satu kalimat di kolom komentar. Siapa tahu justru kisah Bapak bisa membuka harapan bagi orang lain yang diam-diam sedang memikul beban yang sama. Setelah sapaan hangat dari Dr. Monika, mungkin banyak di antara kita masih bertanya-tanya, apakah keintiman baik secara fisik maupun emosional masih diperlukan ketika rambut telah memutih dan tenaga mulai berkurang? Jawabannya adalah sangat diperlukan, bahkan semakin bertambah usia kebutuhan untuk merasa terhubung menjadi semakin penting. Meski tubuh melambat, hati tetap ingin dicintai, dipeluk, dan didengarkan. Dr. Monika menjelaskan ketika seorang lansia dipeluk, digenggam tangannya, atau hanya sekadar mendapat perhatian dari orang terdekat, setiap hari tubuh mereka akan melepaskan oksitosin, hormon yang oleh para ilmuwan disebut sebagai hormon pelukan. Zat ini membantu menenangkan detak jantung, mengurangi stres, dan menciptakan rasa aman serta koneksi. Tak hanya oksitosin, sentuhan hangat juga memicu pelepasan dopamin dan serotonin, dua zat penting yang membantu menjaga suasana hati tetap positif, menstabilkan emosi, dan menurunkan risiko depresi. Setelah momen keintiman, tubuh juga memproduksi prolaktin, hormon yang membantu tidur nyenyak, sesuatu yang sering kurang pada lansia. Tidak berhenti pada perasaan, keintiman juga memiliki manfaat medis yang jelas, membantu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi peradangan kronis. Penyebab tersembunyi di balik banyak penyakit pada usia tua, bisa dikatakan keintiman adalah semacam terapi alami tanpa resep dokter, tanpa perlu ruang
Perawatan cukup dengan satu sentuhan lembut, satu tatapan penuh makna. Tubuh dan jiwa bisa sama-sama disembuhkan dan terkadang pemulihan terbaik bukan berasal dari obat-obatan tetapi dari pelukan orang yang kita cintai. Meskipun keintiman dapat membawa banyak manfaat fisik dan emosional, seiring waktu banyak pasangan lansia yang merasakan keintiman semakin memudar bukan karena cinta telah hilang tetapi karena jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Hambatan-hambatan diam-diam yang muncul seiring bertambahnya usia. Penyebab pertama yang disoroti oleh Dr. Monica adalah perubahan fisik. Menurut penelitian Lembaga Gerontologi Nasional Indonesia, tahun 2022 lebih dari 68% orang di atas 65 tahun melaporkan mengalami kesulitan dalam aktivitas keintiman fisik akibat kelelahan, nyeri punggung, atau penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan radang sendi. Pak Dimas, 72 tahun, Bandung, pernah berkata, "Saya masih sangat mencintai istri saya tapi setiap kali ingin bermesraan punggung saya sakit, jantung saya berdebar kencang, akhirnya saya urungkan niat itu." Penyebab kedua adalah perubahan hormon. Wanita pasca menopause sering mengalami kekeringan dan penurunan gairah pada pria. Kadar testosteron menurun seiring bertambahnya usia mempengaruhi gairah dan kemampuan ereksi. Sebuah publikasi dalam Journal of Gerontology 2020 menunjukkan 75% wanita di atas usia 60 dan 62% pria di atas usia 65 mengalami setidaknya satu gangguan fisiologis dalam aktivitas intim, namun sebagian besar tidak pernah membicarakannya dengan pasangan atau dokter. Penyebab ketiga bukan berasal dari fisik melainkan dari pola pikir dan kebiasaan sosial. Banyak lansia dibesarkan dengan pemahaman bahwa membicarakan keintiman adalah hal yang tidak pantas. Perlahan mereka menyembunyikan perasaan, keinginan, bahkan luka-luka kecil dalam hati. Dr. Monica berbagi, "Saya pernah menangani pasangan yang telah hidup bersama lebih dari 40 tahun tetapi sudah 10 tahun mereka tidak lagi saling memeluk, bukan karena tidak cinta tapi karena tidak ada yang tahu harus mulai dari mana lagi. Selain itu, setelah bertahun-tahun hidup bersama, banyak pasangan juga masuk dalam pola hidup yang terlalu rutinitas, berbicara hanya untuk urusan rumah tangga, mengurus cucu, membeli obat, sementara kata-kata cinta, sentuhan lembut, atau tatapan penuh kasih perlahan menghilang. Saat hal-hal kecil itu hilang, keintiman pun ikut menjauh, memberi ruang bagi jarak yang diam-diam tumbuh. Meski dua orang masih tinggal di bawah satu atap, ketika jarak sudah terbentuk, mengembalikan keintiman tidak bisa hanya dengan satu sentuhan atau beberapa kata. Dibutuhkan kesabaran, ketulusan, dan sedikit keberanian untuk memulai kembali. Berikut adalah 3 langkah sederhana namun sangat efektif yang direkomendasikan oleh Dr. Monica, seorang psikolog geriatri, untuk pasangan lansia. Langkah pertama, hadir secara emosional. 1 pertanyaan hangat setiap hari. Jangan biarkan percakapan hanya berputar pada soal obat, makanan, atau cucu hari ini. Mulailah dengan pertanyaan ringan namun tulus. Apa yang kamu rasakan hari ini? Kamu lelah nggak? Perhatian sederhana ini adalah langkah awal untuk membuka kembali pintu emosi. Kisah Ibu Diah, 69 tahun, Surakarta, menjadi bukti. Setelah sempat menjauh dari suaminya karena kelelahan usia tua, beliau mulai bertanya setiap malam, "Hari ini kamu bahagia nggak?" Hanya itu saja, namun perlahan mereka kembali mengobrol lalu minum teh bersama seperti dulu. Langkah kedua, sentuhan ringan kecil tapi bermakna. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa sentuhan seperti pelukan, genggaman tangan, atau usapan punggung bisa meningkatkan hormon oksitosin, hormon yang menciptakan rasa aman dan kedekatan. Dr. Monica menyarankan, cukup genggam tangan saat menonton TV, sentuh pundak saat lewat di dapur, itu saja sudah cukup untuk menghangatkan kembali koneksi. Awalnya mungkin terasa canggung, tapi jika dilakukan secara rutin, sentuhan-sentuhan kecil itu bisa menjadi kebiasaan yang manis. Langkah ketiga, ciptakan kembali momen pribadi. Kencan di rumah sendiri. Menjadi tua bukan berarti berhenti berkencan, minum teh sore bersama, mendengarkan lagu pernikahan, atau memasak makan malam bersama bisa membangkitkan kenangan indah dan menciptakan koneksi baru. Pak Subroto, 73 tahun, Bogor, pernah mengajak istrinya untuk kencan di rumah, menggelar taplak meja, menyalakan lampu kuning hangat, memasak sup ikan kesukaan sang istri. Mereka tidak pernah berbicara sebanyak itu dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, para ahli juga menyarankan untuk menjauhkan diri dari ponsel dan TV di malam hari. Luangkan waktu 15-20 menit hanya untuk duduk bersama, bercerita, atau sekadar diam berdampingan. Momen-momen yang tampak sederhana seperti itu justru menjadi penyubur emosi yang paling kuat. Apakah Anda memiliki kebiasaan kecil untuk menjaga keintiman dengan pasangan Anda? Cobalah salah satu dari 3 langkah di atas malam ini dan dengarkan apa yang dikatakan hati Anda. Keintiman di usia lanjut tidak seharusnya menjadi hal yang dipaksakan, melainkan perlu didengarkan dari tubuh kita sendiri. Ada pagi hari di mana tubuh terasa lelah saat duduk, lutut terasa nyeri,
atau jantung berdetak lebih cepat saat naik tangga itu bukan tanda kelemahan tapi sinyal bahwa tubuh sedang membutuhkan perhatian keintiman dalam hubungan juga harus berjalan seiring dengan keamanan dalam kesehatan. Jika bapak dan ibu memiliki kondisi medis seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, gangguan sendi, atau pernapasan, berhati-hatilah saat mempertimbangkan untuk menjaga keintiman fisik. Beberapa jenis obat jantung dan antidepresan dapat mengurangi hasrat atau menyebabkan kelelahan setelah berhubungan. Menurut organisasi geriatrian, lebih dari 40% lansia yang menggunakan obat jantung dapat mengalami gangguan fungsi seksual. Ini bukan hal yang aneh dan tidak perlu disembunyikan. Berbagi kondisi ini dengan dokter bisa membantu menyesuaikan obat atau mencari solusi yang lebih ringan dan sesuai. Medis modern kini memiliki banyak dukungan yang aman. Terapi hormon dosis ringan untuk menyeimbangkan hormon pria dan wanita, gel pelumas alami untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan, penyesuaian atau penggantian obat setelah evaluasi dokter secara menyeluruh. Dan yang paling penting, biarkan perasaan yang memimpin keintiman di usia tua bukan untuk menunjukkan kekuatan melainkan untuk mempertahankan kehangatan koneksi dan ketenangan hati saat bersama. Jika ada kekhawatiran fisik, jangan ragu bertanya kepada dokter. Satu pertanyaan kecil hari ini bisa membantu Anda menghindari rasa sakit yang tidak perlu dan menjaga hubungan tetap utuh sesuai dengan usia dan kondisi tubuh Anda saat ini. Di usia lanjut, setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Ada yang masih hidup bersama pasangan, ada yang hidup sendiri, ada yang sehat, ada yang sedang menjalani pengobatan. Karena itu, keintiman juga perlu dilihat dengan mata yang penuh welas asih. Dan kelenturan berikut ini adalah dua situasi yang sering terjadi namun kerap terlupakan. Kasus satu, pria dengan disfungsi ereksi. Bapak mungkin merasa kecewa, malu, atau menghindar dari istri karena takut sudah tidak bisa seperti dulu. Tapi mohon dipahami bahwa disfungsi ereksi adalah bagian alami dari proses penuaan, bukan kegagalan atau akhir dari hubungan suami istri. Mulailah dari sentuhan ringan, dari genggaman tangan, dari pelukan hangat sebelum tidur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tindakan kasih sayang sederhana seperti ini tetap mampu melepaskan hormon oksitosin dan serotonin yang memberikan rasa aman, rileks, dan membantu tidur lebih nyenyak. Jangan memaksa diri untuk seperti dulu. Hal yang paling berharga saat ini bukanlah kondisi fisik yang sempurna, melainkan kehadiran utuh di setiap momen bersama. Kasus dua orang yang hidup sendiri. Banyak bapak dan ibu yang hidup sendiri setelah pasangan wafat atau karena anak-anak tinggal jauh. Walau tidak ada lagi pasangan di sisi, keintiman tetap bisa dipelihara dengan cara yang berbeda, yaitu lewat perhatian terhadap diri sendiri. Setiap pagi oleskan krim lembut ke tangan sebagai ungkapan cinta untuk tubuh yang telah menemani puluhan tahun. Tulis beberapa kalimat di buku harian tentang hal-hal yang membuat hati terasa hangat. Telepon teman lama, ceritakan kisah lucu, atau cukup berjalan kaki sambil tersenyum pada tetangga yang akrab. Keintiman bukan hanya antara dua orang tapi juga antara diri kita dengan diri sendiri. Dan saat kita tahu cara merawat diri dengan kelembutan, kita sedang menjaga cahaya cinta tetap menyala dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah semua yang telah kita lalui bersama, dari sunyi yang tak terucap ketika jarak dalam pernikahan makin terasa hingga gestur kecil yang bisa menyambung kembali hubungan, ada satu hal yang ingin saya tegaskan dengan sepenuh hati: keintiman tidak pernah hilang karena usia. Jika hati kita masih bisa mencintai, pelukan, genggaman tangan, sapaan hangat tampak sederhana tapi sejatinya adalah obat berharga untuk tubuh dan jiwa. Tidak perlu sempurna, tidak perlu seperti saat muda, cukup ada hadir utuh di setiap momen. Itu sudah lebih dari cukup bagi orang lanjut usia. Keintiman bukan lagi soal fisik, melainkan perasaan, didengarkan, disentuh lewat tatapan dan kepercayaan serta kelembutan yang diberi dan diterima. Dan jika hari ini Bapak bertanya dalam hati, apakah sudah terlambat untuk memulai kembali? Maka jawabannya adalah tidak pernah ada kata terlambat untuk keintiman, untuk koneksi yang tulus, dan untuk menjalani hidup penuh makna dalam cinta. Lakukan satu langkah kecil, satu sapaan hangat, satu tatapan penuh kasih, satu mendengarkan dengan sungguh. Kadang cukup dengan satu pelukan kita bisa menyambung kembali apa yang sempat terasa jauh, karena di usia berapun mencintai adalah hak untuk hidup secara utuh. Bapak dan ibu yang saya hormati, jika selama ini Bapak merasa hubungan dengan pasangan semakin menjauh, maka malam ini cobalah mulai lagi dengan satu pelukan hangat. Tak perlu kata-kata besar, cukup satu gestur kecil untuk mengingatkan, aku masih di sini, kamu masih di sini. Atau jika Bapak Ibu hidup sendiri, mulailah dari diri sendiri. 1 menit menulis beberapa kalimat rasa syukur, 1 kali menyentuh lembut dada saat bercermin. Hal-hal itu juga merupakan bentuk keintiman dengan diri sendiri. Dan jika Bapak Ibu punya satu kisah yang pernah menyentuh hati, atau satu perubahan kecil yang membuat hubungan dengan pasangan kembali hangat, silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu cerita Bapak justru menjadi harapan baru bagi ratusan orang lainnya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari program 7 menit setiap hari untuk sehat, karena perjalanan untuk hidup sehat, hidup lebih dalam, hidup dengan koneksi tidak pernah terlambat untuk dimulai, dan kita selalu bisa saling menemani setiap hari.